Coba jujur deh, siapa di sini yang hari ini udah makan tempe? Kalau belum, kalian mungkin baru aja melewatkan makanan yang disebut sebagai harta karun kesehatan orang Indonesia. Tapi pertanyaannya, kalau kita makan tempe setiap hari, apa yang bakal terjadi? Apakah badan makin sehat, atau malah bahaya? Gue punya cerita. Ada ibu rumah tangga di Jogja, tiap hari menunya nggak jauh-jauh dari tempe. Bukan karena ikut tren vegan, tapi karena murah. Lucunya, setelah puluhan tahun berlalu, ibunya masih sehat, nggak punya kolesterol tinggi, dan nggak gampang sakit. Sementara tetangganya yang lebih sering makan daging, malah sering ke rumah sakit. Dari situ gue mikir, jangan-jangan tempe itu punya kekuatan rahasia yang nggak banyak orang sadar. Bayangin, tubuh kita ini kayak sebuah kota. Kota ini butuh bahan bangunan, tukang, dan pasukan keamanan. Nah, tempe itu paket komplit. Proteinnya itu sama dengan bahan bangunan untuk otot. Kemudian probiotik dari fermentasinya adalah pasukan keamanan buat usus. Lalu vitamin dan mineralnya adalah tukang yang bikin semuanya jalan lancar. Jadi, kalau tiap hari kita makan tempe, sama aja kayak kota itu dirawat dengan sistematis. Biar nggak ngawang, ini ada fakta nyata untuk kalian. Tempe punya protein lebih tinggi dari daging ayam per gram harga. Jadi, hemat plus sehat. Penelitian di Jepang nunjukin, tempe bisa bantu nurunin tekanan darah. Bahkan, NASA sempat mempertimbangkan tempe sebagai makanan astronot. Coba bayangin, makanan yang kita anggap lauk murah, ternyata dipertimbangkan untuk dibawa keluar angkasa. Masalahnya, kalau tiap hari makan tempe goreng aja kan pasti bosen. Tapi coba lihat, tempe bisa jadi tempe bacem, tempe orek, tempe penyet, tempe mendoan, tempe crispy, dan lain-lain. Artinya, tempe tuh fleksibel banget. Sama kayak sahabat sejati, bisa masuk di semua suasana. Banyak mitos tentang tempe, yang katanya bikin kembung, dan makanan orang miskin. Faktanya, justru tempe lebih gampang dicerna daripada kedelai utuh, bahkan di luar negeri, tempe bisa dijual 10 kali lipat lebih mahal. Artinya, yang kadang bikin kita salah itu bukan makanannya, tapi cara pandang kita. Kenapa orang lebih pilih junk food daripada tempe? Karena otak kita lebih gampang tergoda sama yang gurih, asin, dan manis instan. Padahal, kalau tiap hari makan junk food, tubuh bisa rusak pelan-pelan. Kalau tiap hari makan tempe, tubuh justru berterima kasih. Ibaratnya, makan junk food itu kayak kasih bensin oplosan ke motor. Sementara tempe, itu kayak Pertamax turbo tapi harga eceran biasa. Saya jadi teringat kisah salah satu atlet Indonesia. Dia rutin makan tempe sebagai sumber protein. Hasilnya, recovery lebih cepat, dan tenaga stabil. Jadi, kalau tempe bisa bantu atlet juara, kenapa kita masih ragu? Gue kasih challenge untuk kalian, coba makan tempe setiap hari selama 7 hari. Variasi menunya bebas. Lalu catat, apakah tidur lebih enak, perut lebih lancar, atau badan lebih ringan? Tulis hasilnya di komentar minggu depan ya. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi kalau makan tempe setiap hari? Tubuh dapat protein berkualitas tinggi, pencernaan lebih sehat, risiko penyakit berkurang, dan yang pasti, dompet lebih aman. Dan bonusnya, kita ikut melestarikan budaya bangsa. Tempe bukan cuma lauk. Tempe itu warisan, obat, sekaligus investasi kesehatan. Sekarang giliran kalian jawab. Apakah kalian tim tempe goreng, tempe mendoan, atau tempe orek? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kita bisa terus ngobrol hal-hal sederhana tapi penting buat hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan, jangan lupa makan tempe hari ini.